Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Rini Kustiani dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co serta saluran digital TV Tempo. Tamu saya hari ini adalah Bupati Sukabumi Bapak Marwan Hamami. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mbak Rini. Oke, sebelum kita mulai ngobrol, saya akan membacakan sedikit profil Bapak Marwan Hamami. Bapak Marwan Hamami ini adalah putra asli Sukabumi ya Pak, lahir 22 Mei 1963, Bupati Sukabumi yang menjabat 2 periode sejak 2016 hingga sekarang. Nah, pada periode pertama beliau berdampingan dengan Bapak Ajo Sarjono dan pada periode kedua berdampingan dengan Bapak Yos Sumantri. Sebelum menjabat sebagai Bupati Sukabumi, Bapak Marwan Hamami pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Sukabumi periode 2005 hingga 2010. Nah, untuk Sobat Tempo ketahui, Kabupaten Sukabumi merupakan daerah yang paling luas di Jawa Barat ya Pak, dan terluas kedua di Pulau Jawa. Areanya mencapai 4.145 km persegi dengan jumlah penduduk 2,7 juta jiwa. Garis pantainya itu sepanjang 117 km. Ya. Nah, Kabupaten Sukabumi juga menjadi daerah minapolitan atau sentra aktivitas perikanan di Jawa Barat. Dari bincang-bincang saya tadi sebelum dengan Pak Bupati, bahwa pemerintah Kabupaten Sukabumi saat ini sedang menggenjot pertumbuhan pariwisata ya Pak. Nah, wisatawan ini bisa menikmati berbagai aktivitas wisata yang komplit ya Pak di Kabupaten Sukabumi, mulai dari gunung, rimba, laut, pantai, sungai, air terjun hingga seni budaya. Ada singkatannya ya Pak, apa Pak? Gurilap. Gurilaps ya, ini gunung, rimba, laut, pantai, sungai, dan seni budaya. Nah, mantap sekali. Pak Marwan Hamimi pernah mengatakan bahwa pariwisata merupakan sektor unggulan dan prioritas di Kabupaten Sukabumi. Hal ini sejalan dengan misi kedua beliau dalam pemerintahan di Kabupaten Sukabumi, yaitu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis agribisnis dan pariwisata berkelanjutan. Di Kabupaten Sukabumi ada 108 destinasi wisata. Itu yang sudah terdata ya Pak, ya. Yang belum masih banyak lagi. Masih banyak, ya. Pemerintah mengharapkan berbagai destinasi wisata itu membawa pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan untuk masyarakat. Kita akan berbincang lebih dalam tentang bagaimana strategi pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam mendorong pariwisata. Kita langsung berbincang dengan Bapak Marwan Hamami untuk tahu lebih jauh program ke depan. Halo Bapak, sehat Pak? Damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah Damang. Oke, pemerintah Kabupaten Sukabumi begitu getol menggenjot sektor pariwisata. Nah, kenapa memilih sektor pariwisata, Pak? Apa prospeknya ke depan ini, Pak? Ya, jadi gini Mbak Rini, kalau kita melihat potensi yang hari ini dimiliki Kabupaten Sukabumi itu, Tuhan menciptakannya kelihatannya sedang senang gitu ya. Tuhan sedang tersenyum. Sedang tersenyum. Kenapa? Begitu banyak destinasi atau ruang yang dimiliki ini sangat luar biasa. Jadi kalau kita mengacu kepada ayat-ayat di Quran, nikmat mana pula yang harus kita dustakan itu ada di sini Pak, Bu. Nah ini kalau hari ini kita tidak mengoptimalkan potensi ini, tentunya Kabupaten Sukabumi akan juga merugi pada satu sektor yang akan bisa memberikan dampak kesejahteraan. Oke, baik sekali. Nah, untuk Kabupaten Sukabumi ini prospeknya seperti apa Pak pariwisata ke depannya? Jadi saya melihat ketika saya jadi wakil bupati, kemudian kita mendorong komunikasi kepada Pak Gubernur, waktu itu Pak Ahmad Heriawan, untuk bisa membuka wilayah selatan yang selama ini secara kebijakan sangat tertinggal. Nah, waktu itu kita banyak sekali saudara-saudara kita, terutama kaum perempuan yang menjadi tenaga kerja wanita keluar, terutama ke daerah Timur Tengah. Saya menyampaikan pemikiran, bagaimana kalau wilayah-wilayah yang ada di selatan ini untuk didorong
secara sumber daya alamnya ini yang sangat luar biasa untuk bisa memberikan dampak, terutama bagi peningkatan kesejahteraan. Nah, dimulailah konsep yang kita dorong pemahaman untuk membangun satu keunggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Sukabumi adalah potensi bebatuan geologi yang tentunya berdasarkan Penelitian. teman-teman yang menggeluti posisi geologi itu bebatuan yang sangat usianya sudah jutaan tahun, karena ini terjadi akibat tumbukan dari lempeng Asia dan Australia. Ya, inilah yang menjadikan satu ruang bagi peluang kita menempatkan tempat itu sebagai destinasi. Karena rata-rata orang melihatnya selama ini, oh ini batuan apa gitu. Padahal kalau kita melihat contohnya sajalah, sebelum infrastruktur seperti sekarang, saya kan sering berburu, sering off-road ke tempat wilayah itu dan melihat dari puncaknya, puncak Dharma itu, melihat ke bawah itu sangat luar biasa indahnya. Dan sekarang bisa dilihat secara utuh. Nah, kebayang ini prosesnya terjadi seperti apa gitu waktu itu. Nah, inilah kita yang dorong sehingga bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran Bandung untuk menetapkan daerah itu sebagai kawasan konservasi geopark. Dan alhamdulillah kita daerah yang vini vidi dalam perjalanannya tidak lama seperti daerah lain. Jadi kita menyampaikan dosir, kita meyakinkan para juri, kemudian yang ketiganya presentasi ini mereka terima. Jadi hanya 3 tahun kita, orang lain rata-rata 10 tahun lebih ya. Kita hanya 3 tahun dan itu menjadi pertanyaan kelebihan dan kekurangan yang kita miliki seperti apa. Gitu. Kita sedang membicarakan tentang Geopark Ciletu ya Pak ya. Oke. Nah, Kabupaten Sukabumi memiliki pesona Gurilaps yang tadi Bapak sebutkan ya. Gunung, rimba laut, pantai, sungai, dan seni. Begitu komplit destinasi wisata di Kabupaten Sukabumi. Nah, bagaimana pemerintah mendorong untuk destinasi wisata itu terus berkembang Pak ke depan? Nah, tadi jadi mengawalinya dari adanya Geopark Ciletu, di mana di Geopark Ciletu itu dari mulai gunung, sungai, kemudian pantai itu ada semua di situ. Hingga wisata bawah laut ya? Ya, termasuk juga kita kalau ingin diving di tempat lokasi itu. Nah, ini yang kita dorong dari masing-masing item Gurilab ini, kita dorong mana yang memungkinkan untuk bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat. Kemudian salah satunya dari potensi sungai, kita punya Sungai Cikidang. Disitulah bukan ahli ya, anak-anak kita yang hobi arung jeram dan sampai menjadi juara dunia itu adalah dari proses alam yang mendidik mereka untuk memberdayakan diri. Sehingga mereka tanpa pelatih dari luar negeri pun dengan latihan sendiri akhirnya menjadi juara-juara dunia ya. Itu salah satu yang akhirnya kita dorong menjadi potensi untuk destinasi arung jeram. Nah, sama dengan juga kemarin kita dapat misalnya lomba layar laut itu beberapa medali ya, beberapa medali di tingkat Jawa Barat itu mereka dapatkan karena potensi laut kita miliki. Sama termasuk juga dengan surfing. Dari mancanegara datang ke sana, ada di Cimaja, misalnya mereka melakukan surfing untuk yang biasa, tapi yang ekstrimnya ada di Ombak 7 yang berbatasan dengan konservasi penyu hijau. Ya gitu. Jadi Marini, jadi banyak hal yang dari posisi geopark yang ada gitu, kita dorong per destinasi supaya menjadi daya tarik. Jadi kalau orang ingin mencari ruang off-road, di situ juga tempatnya ada. Jadi all in one destination ya Pak? Itu ada semua yang terpikir. Misalnya orang Jakarta atau orang Bandung, kepikiran apa sih
Iya. ada di situ semua gitu. Nah, tadi kan masih dalam lingkup kawasan Geopark Ciletuh, Pak. Bagaimana kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat dalam mengelola kekayaan alam ini yang bersifat global, Pak? Ya, kita bersyukur. Jadi dengan potensi yang dimiliki ini, kita disupport oleh provinsi. Kemudian Kementerian Pariwisata pun mensupport dalam posisi keyakinan. Salah satu support dari pemerintah pusat, dari kementerian itu, ada desa kita yang termasuk dari desa Geopark yang penghasil Hanjeli. Oh, Ini satu-satunya ikon juga hari ini adalah desa Hanjeli, di mana kalau orang lain meyakinkan potensi yang dimiliki di daerah itu dari posisi yang lain, kita dari pertanian. oke. Jadi Hanjeli, hafal nggak Hanjeli? Hmm. Mungkin kalau anak-anak kita sekarang agak susah juga Hanjeli itu apa gitu. Nah, zaman saya masih kecil ini adalah makanan keseharian, dibikin bubur Hanjeli ini seratnya sangat bagus dan ini diminati dan tentunya dengan adanya desa wisata Hanjeli yang berkaitan dengan potensi pertanian, ini pun menjadi ikon dan menjadi perhatian. Akhirnya menjadi juara ketiga pariwisata tingkat nasional. Nah itu yang kita dorong. Potensi yang dimungkinkan sehingga orang penasaran desa Hanjeli itu ada di mana gitu. Padahal itu ada di sekitaran Geopark. Oke. Nah, itu yang juga bisa menjadi agrowisata ya, Pak? Ya, Potensi agrowisata dan nanti bisa berujung pada wisata kuliner juga ya. Wisata kuliner, ya. Supaya anak muda sekarang tahu apa itu Hanjeli ya. Ya, Hanjeli itu banyak bisa dibikin bubur, bisa dibikin apa penganan kayak camilan ya. Cemilan kayak gitu. Olahannya banyak ya Pak. Bisa dipakai dodol, ya banyak. Nah, kita bicara tentang pariwisata tentu tak lepas dari wisatawan. Ya. Sebenarnya datanya bagaimana sih Pak wisatawan yang datang ke Kabupaten Sukabumi dan mayoritas kemana? Ya, kalau hari ini kita masih 90% domestik ya. Tapi dari posisi domestik kita aman ketika COVID ini, alhamdulillah. Jadi ya teman-teman yang touring, yang perjalanan selama COVID masih banyak. Jadi ada kehidupan yang berkelanjutan terus di pariwisata yang berkaitan juga dengan potensi. Nah, tetapi ada juga yang teman-teman dari luar negeri yang hobi surfing dan juga arung jeram juga datang ke kami tadi pada posisi bulan-bulan tertentu. Contohnya di Cimaja itu banyak saudara-saudara kita dari Jepang, Australia udah jelas ya, dari beberapa negara-negara yang lain yang ingin menikmati potensi alam yang dimiliki oleh kita. Hari ini juga kita memiliki pertama jembatan gantung terpanjang di Asia Tenggara kan ya. Sekarang kalau sudah banyak. Mengawalinya dari kita di Sukabumi. Ini pun luar biasa mendatangkan keinginan wisatawan untuk datang ke Sukabumi karena yang lebih mudah. Apalagi kalau infrastruktur jalan tol yang sebentar lagi sesi 2 beres nih ya. Jakarta Pelabuhan hanya 2 jam. Itu yang harus kita pikirkan. Ke Sukabumi juga mudah, di sana juga banyak pilihan wisatanya. Kalau ke Sukabumi masih jauh karena macet. Tapi kalau ke Pelabuhan Ratu akan lebih mudah. Betul. Kalau Pelabuhan Ratu karena kami ibu kotanya sudah pindah di Pelabuhan Ratu, bukan di Sukabumi ya. Nah, Pak, untuk kedatangan wisatawan tentu ini butuh event, Pak. Ya, karena untuk menarik mereka kita harus memberikan magnet dulu. Nah, event-event apa Pak yang ada di Kabupaten Sukabumi? Jadi kalau kita melihat potensi yang kita miliki, kita sesuaikan ya. Event-event ini menyesuaikan, misal 10 September ada ulang tahun Kabupaten Sukabumi misalnya ya. Kita dorong teman-teman di perangkat daerah dan juga para petani untuk menanam bunga kurang lebih 50 hari sebelum hari jadi. Menanam bunga. Nah, di situ ada festival bunga. Ada. Nah, setelah itu di bulan September, di bulan Oktobernya kita punya kegiatan event untuk Geopark Run. Ya. Kemudian di bulan 11-nya ada festival durian. Wow. Ya, setelah festival durian ada festival manggis. Nah, ini terus. Jadi setiap bulan kita usahakan ada momen
event, momen yang bisa orang ingin datang ke Sukabumi. Bulan April misalnya sekarang nih adalah pesta nelayan. Oh, Pesta nelayan pun tidak di satu tempat. Sampai Mei itu ada di Cisolok, ada Pelabuhan Ratu, ada di Ciwaru, ada di Ujung Genteng. Jadi tinggal milih. rata ya Pak ya. Karena jalurnya 117 Betul. km tadi. Kami punya pantai putih, pasir putih yang luar biasa bagusnya, dan di situ juga ada penyu hijau. Wow, jadi Gitu. ini betul-betul komplit ya Komplit. Pak. Jadi tinggal datang ke Kabupaten Sukabumi, ke Pelabuhan Ratu, main di pinggir pantai, main di geopark, Semua ada. Semua ada. Nah, tadi Bapak sudah menyinggung rencana pembangunan jalan tol ya Pak untuk ke Pelabuhan Ratu. Nah, untuk di dalam Kabupaten Sukabumi sendiri apa nih pembangunan infrastruktur yang dibuat untuk mendorong pariwisata? Ya, jadi Bapak Presiden juga kemarin ketika pembukaan kawasan ekonomi khusus pariwisata juga mengingatkan kita sudah duluan sebetulnya. Jadi ketika ada program jalan tol yang diusahakan oleh pemerintah pusat, kita pun di RPJMD kita di 2016 juga memprogramkan koridor. Ada koridor infrastruktur utara, tengah, dan selatan. Nah, kita sedang mengerjakan yang utara sekarang. Kenapa demikian? Diutamakan yang utara, karena jalan tol ada di utara. Karena arah Gunung Halimun ya Pak? Ya, arah Gunung Gede Pangrango, bukan ke Halimun berbeda. Beda, karena kami ini punya 2 taman nasional, Gede Pangrango dan Halimun Salak. Jadi ada di 2 kawasan ini. Nah, kalau lihat dari potensi-potensi yang hari ini kita persiapkan, utara sedang kita kerjakan untuk mengantisipasi nanti terutama orang yang datang dari Jakarta misalnya ya, kita asumsikan Jakarta saja, masuk ke Sukabumi. Itu kita koridor utara supaya tidak macet, kita bikin. Jadi lingkaran pariwisata yang terintegrasi dengan kota Sukabumi seperti kalau ini. Nah, makanya kami di kabupaten ini menahan dulu untuk pembangunan hotel bintang 3 ke atas. Kita dorong hotel-hotel bintang itu ada di kota Sukabumi. Jadi mereka mempunyai infrastruktur, kami punya destinasinya. Jadi saling berbagi lah. Jadi kalau serakah bisa saja semua lah. Semuanya di Kabupaten Sukabumi. Tapi kan kita saudara-saudara kita semua. Supaya pusat kuliner, pusat belanja semua ada di kota Sukabumi. Biar nanti kalau mereka setelah di koridor utara ya, setelah beres mereka menikmati alam Sukabumi, menikmati fasilitas main di Sukabumi. Pulangnya kalau mau balik itu bisa lewat kota Sukabumi dan di sana tersedia semua oleh-oleh lah. Orang kabupaten juga pasti jualannya di Kota Madia gitu. Ini yang kita sedang yakini. Kemudian koridor tengah itu ingin menyatukan, dulu itu ada konsep Geopark Ciletu dan Geopark Pongkor. Jadi saya sudah membuka jalan dari Kabandungan ke Lewiliang di Bogor. Ini konektivitas yang sudah mulai terbangun. Tadinya Geopark Pongkor ini kalau berhasil, itu 2 destinasi ini akan dimudahkan. Dari Pelabuhan Ratu ke Bogor ke Lewiliang hanya perlu 1 jam. Jadi kalau keliling bisa 4 jam. Itu, jadi koridor tengah ini kita sudah persiapkan baru sampai Kabandungan. Jadi dari Kabandungan nanti berbicara melewati desa adat. Nah ini yang jadi destinasi lagi tadi karena seni budaya tadi ya. Jadi 2 geopark, nanti di tengah-tengahnya di Halimun, di posisi Gunung Halimun itu ada 3 desa adat yang nanti bisa menjadi destinasi bagi saudara-saudara kita yang ingin melihat seperti apa Baduy. Ya, itu hampir identik dengan Baduy. Agak berbedanya itu karena kalau di Baduy masih kuat tradisi, di sini tradisinya sudah mulai modern gitu. Tapi hampir sama lah perilakunya. Kalau yang lingkar selatan, Pak? Kalau yang selatan ini sepanjang pantai. Jadi koridor pantai ini masih belum, tapi dibukanya sudah. Belum diperkeras, tapi kita sudah mulai buka mudah-mudahan ini sama dengan perencanaan Bapak Presiden untuk membuka Jawa Barat Selatan
menjadi kawasan ekosistem. Oke. Gitu. Ini kita merencanakan RPJMD ini selalu sinkron dengan provinsi dan pusat, alhamdulillahnya itu. Jadi benar-benar nanti bisa membuka semuanya sekaligus, Ya. destinasinya dari kabupaten sampai kota sampai ke Bogor bahkan. Sampai Bogor, Pak. Cianjur, semua, Nah. sampai Bayah juga, Oh. sampai ke Bayah. Jadi ada konektivitas, kita memudahkan. Jadi masuk Sukabumi itu dari segala akses itu mudah nantinya. Oke, baik. Itu perencanaannya. Menarik sekali Pak itu. Nah, dalam misi Bapak tadi ada kalimat pariwisata berkelanjutan. Ya. Nah, ini merealisasikannya seperti apa Pak? Pariwisata Ya itu tadi, berkelanjutan. ya. Jadi orang datang melihat satu objek itu 1, 2, 3 kali masih bosan lah ya. Nah, berkelanjutan kemudian kita ingin ketika mereka datang menikmati wisata itu tidak hanya terpikir tentang alamnya saja. Tapi bagaimana juga di sana sumber daya yang dimungkinkan untuk bisa menjawab persoalan harapan mereka, terutama misalnya di pantai itu, misalnya salah satunya di Tegabulet itu ada bukan industri, satu kawasan pembudidayaan kepiting. Oh. Tegabulet, Cibitung. Terus di Surade ada misalnya bakakak ayam. Nah, banyak lagi sekarang yang lain-lainnya. Nah, inilah yang kita harapkan, wisata selain mereka datang mengunjungi potensi alam yang dimiliki, tapi berkelanjutan juga dengan pemberdayaan yang lain. Nah, contoh ya, di Geopark itu dulu tuh 80% mereka yang kaum perempuan tadi yang sampaikan berangkat ke Timur Tengah, sekarang terbalik, masih adalah 20%. Nah, yang 80% ini mereka sudah mulai melakukan tadi perubahan-perubahan cara berpikir, daripada kerja keluar mending mengoptimalkan potensi. Nah, ini berkelanjutan itu pariwisata mengajak bagaimana peran masyarakat untuk bisa mengoptimalkan potensi. Turut mengembangkan memiliki, dan tentunya ke depannya nanti anak-anak yang juga mereka didik bisa memajukan. Ya, melanjutkan semua. Ya, semua sektor-sektor pariwisata. Betul. Jadi kalau ini tidak dimulai, agak sulit. Karena ini merubah perilaku saja ini hari ini agak berat. Memang butuh kesabaran dan ketelatenan, Pak ya. Nah, menurut Bapak apa sih kunci untuk menggenjot pariwisata supaya melesat terus? Sebenarnya mah susah-susah gampang ya. Susahnya tadi merubah perilaku. Nah, gampangnya kita memiliki potensi. Itu. Jadi kalau potensi sebaik apapun, kalau perilakunya tidak berubah susah. Ini yang kita ingin dorong dan kita melakukan edukasi terus. Kemudian kita dibantu oleh teman-teman dari beberapa unsur lembaga swadaya masyarakat untuk mengajar anak-anak, misalnya salah satu contoh, anak-anak bisa berbahasa Inggris. Itu contoh, anak-anak yang senang dengan musik tradisional, anak-anak yang mulai juga sekarang bermain teater, jadi mengisi di Geopark Curug Sodong misalnya. Itu ada rutinitas ketika mereka ada teater yang dipertunjukkan oleh anak-anak SMA, anak-anak SMP di sana. Kemudian di Pelabuhan Ratu misalnya, ada komunitas juga anak-anak yang mengisi kegiatan harian dengan seni budaya. Jadi masyarakat sendiri yang mengisi apa yang ada di destinasi itu ya. Nah, makanya kita punya konsep di wilayah Cangehgar, konsep terpadu untuk bagaimana pusat pemerintahan dan masyarakat tidak tersekat. Jadi kita membuat nanti taman bermain, taman masyarakat berkomunikasi, taman masyarakat untuk berekspresi di situ. Di sebelahnya pusat pemerintahan. Jadi kalau ada apa-apa gampang. Jadi kawasan seluas 30 hektar di Cangehgar itu akan nantinya kalau sudah jadi menjadi satu kawasan terpadu di situ. Sentra kawasan terpadu aktivitas masyarakat dan pemerintahan. Dan pemerintahan di situ. Oke, Pak. Nah, kita sudah di penghujung acara. Saya persilakan kepada Bapak
untuk memberikan pernyataan closing statement. Ya, saya sangat berterima kasih hari ini bisa berjumpa dan bertemu, terutama Mbak Rini dan teman-teman di Tempo. Mudah-mudahan peluang ini bisa memberikan satu pencerahan yang belum tahu tentang Kabupaten Sukabumi dengan segala potensinya. Saya mengundang, apalagi setelah jalan tol sesi 2 jadi, saya mengundang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk berkunjung ke Sukabumi dan menikmati alamnya. Dan tolong alam ini kita jaga untuk anak cucu kita, bukan untuk kita saja, sehingga keberadaan potensi ini bisa menjadi kebanggaan untuk kita semua, terutama Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu harus menjadi kebanggaan masyarakat Sukabumi dan masyarakat Indonesia, karena Geopark ini di Indonesia terutama adalah geopark yang berbeda dengan geopark lain. Yang lain menyangkut kepada vulkanologi, tapi Geopark Ciletuh pada perolehan tektonik dari tumbukan lempeng Asia dan Australia. Jadi mari kita jaga potensi yang dimiliki yang Allah anugerahkan kepada kita, dan mudah-mudahan kita bisa menjaga dan menikmatinya, itu Mbak Rini. Amin, Pak. Insya Allah. Amin. Nah, ini kalau berbicara lambitnya, inilah tadabur alam kita. Tempat kita merenung dan meyakinkan bahwa Allah menciptakan tempat ini untuk kita yakini. Kita jaga juga. Kita jaga, ya. Baik Pak, terima kasih Pak Marwan atas closing statement-nya. Sukses selalu untuk Kabupaten Sukabumi. Terima kasih. Dan pariwisatanya bisa terus melesat. Insya Allah, mohon dorongannya. Oke, pemirsa, Teras Negeri akan kembali berbincang dengan sejumlah kepala daerah yang memberikan inspirasi untuk kemajuan Indonesia. Saya Riri Kustiani beserta kru yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa.